Kemudian kita bisa atau mencoba terus mengulang-ulang. Karena belajar bahasa itu kan tentu dari pengulangan, meniru. Oke, nah belajar fisika juga gitu. Belajar fisika itu pengulangan. Jadi kalau kalian mengulang mengerjakan soal tanpa melihat kuncinya, itu akan melatih kalian saat ujian nanti. Nah, maaf ini aku nggak sempat terjemahkan, jadi aku ambil langsung dari bukunya. Mungkin insya Allah minggu depan mungkin baru sempat terjemahkan untuk materi yang selanjutnya. Di sini ada 4 contoh soal dan yang aku ambilkan dari buku. Jadi monggo nanti nanti aku kasih waktu kalau ingin bertanya, tapi aku jelaskan dulu soalnya karena ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah aku terjemahkan sebenarnya, cuma belum sempat aku ketikkan di sini. Oke, ini soal pertama. Jadi yang aku pilihkan di sini sebuah jembatan, gambar yang paling kiri yang kita lihat itu. Oh, sorry. Nah, sebuah jembatan seperti gambar yang paling kiri yang kalian lihat itu, kemudian panjangnya 50 meter. Jadi panjangnya itu tentu dari ujung A sampai ke ujung B. Kemudian masanya 8 kali 10 pangkat 4 kg. Didukung di atas balok beton di kedua ujungnya seperti pada gambar. Jadi balok betonnya ada yang di B itu, ada yang di A. Kemudian truknya masanya 3 kali 10 pangkat 4 kg. Dan ini truknya sudah diketahui posisinya. Jadi 15 meter dari salah satu ujung. Hitunglah gaya pada kedua ujung jembatan. Jadi kalian diminta menghitung gaya yang bekerja pada titik B dan pada titik A. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, berarti langkah pertama yang kalian lakukan harusnya sketsa saja dulu. Kalau bingung, kalau memang sudah tahu, ya tanpa perlu sketsa bisa dikerjakan. Tetapi sebaiknya saranku adalah kalian sketsa saja dulu mungkin aku kepencet ya. Ada 4 orang. Oke. Sketsa saja dulu dan itu akan memudahkan dalam analisis kalian. Nah, sketsanya seperti apa? Kalau sekarang kan kita sedang mempelajari kesetimbangan statis. Berarti sketsa kita tidak lagi satu titik atau seperti kinematika, tapi kita ambil katakanlah itu satu garis seperti ini. Kemudian ini bagian A, kalian kasih tanda, ini bagian B misalnya. Kemudian kalau kalian melihat gambar jembatan seperti ini kan jembatannya pasti punya berat kan, dia pasti jatuh ke bawah, kecuali dia ditopang oleh dua balok A dan B tadi, dua balok ini. Nah, artinya di ujung A dan B itu adalah gaya yang menopang balok tadi. Tentu arah gayanya berlawanan dengan arah dari berat berat jembatannya. Makanya kita langsung menduga, ini dugaan kita sebenarnya, di sini ada NA misalnya, kemudian yang di B juga ada NB. Nah, kemudian dari sini karena ada dua objek, jembatan dan mobil, otomatis ada dua berat yang bisa yang ditahan oleh struktur ini. Yang pertama adalah berat jembatannya sendiri,
Itu berat jembatannya tadi diberitahu 8 kali 10 pangkat 4 kilogram. Dan itu bekerja di mana? Dan itu bekerja di tentu di bagian apa namanya? Di bagian tengah dari jembatannya atau kita sebut di pusat masanya. Nah, tetapi dalam hal ini kita bisa mengambil satu penyederhanaan, artinya kita tidak menghitung struktur jembatan yang tingginya seperti ini, tetapi kita menghitung hanya di balok yang ada di bawah saja. Jadi itu penyederhanaannya karena kita menghitung yang balok di bawah aja, makanya gambar yang di bawah sini, yang ini, itu aku gambar hanya satu garis saja. Nah, gaya yang bekerja di jembatan tentu yang di tengahnya. Jadi ini 25 meter dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan, itu adalah W jembatannya. Kemudian ini kalau aku tulis W jembatannya, sementara mobilnya bekerjanya di 15 meter. Nah, mungkin ada di sini, ini W mobilnya. Jadi kita punya 4 gaya. Nah, hal yang harus kalian cek pada saat ketemu soal keseimbangan statis adalah kalian perhatikan gaya apa saja lagi yang ada di sistem ini. Nah, kalau sudah kalian cek satu persatu sudah lengkap, baru kita bisa masukkan ke persamaan. Jadi persamaan untuk keseimbangan statis itu ada 2 kan. Yang pertama adalah sigma F-nya, sigma F sama dengan 0, dan ini berlaku baik X maupun Y. Kemudian sigma torsinya juga sama dengan 0. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadan, NIM 06201030. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak, apakah di sisi apa di bagian penopang ini tidak ada gaya berat ke bawah Kak, Pak? Gaya berat ke bawah. Ini ya Pak, di sini cuma ada gaya normal ke atas Pak. Betul. Terima kasih Pak. Iya. Jadi ini apa yang kita sebut sebagai konsep pusat massa. Maksudnya pusat massa itu adalah kita bisa menyederhanakan benda tersebut seakan-akan massanya hanya ada di satu titik. Jadi kalau kita punya benda seperti ini misalnya lingkaran, ini kalau kita cari pusat massanya pakai rumus yang sigma mx per x itu, kita bisa hitung, oh ternyata titik yang ada pusat massanya di sini misalnya. Nah, kita bisa gantikan benda yang bentuknya tidak beraturan seperti ini menjadi hanya titik saja di sini. Nah, jadi apa namanya? Dan titik ini memiliki berat yang sama seperti halnya di bawah atau massa yang sama. Ini berat karena kita ada di gaya gravitasi. Jadi sama aja kasusnya dengan jembatan ini, dan karena jembatan ini misalnya strukturnya kan bentuknya seperti ini nih. Nah, tapi karena dia bisa dihitung pusat massanya itu mestinya terletak somewhere di daerah sini mestinya. Kayak gitu. Kemudian massa yang di bagian sini bagaimana Pak? Ini kan juga ada apa namanya? Juga ada menyumbang berat ke dua penopangnya. Massa di bagian sini sudah kita kumpulkan ke pusat massa yang seakan-akan ada di tengah tadi. Nah, jadinya kita tidak lagi punya apa namanya? Punya bentuk jembatan yang sulit untuk dianalisis, tetapi kita punya bentuk yang lebih sederhana yaitu berupa batang saja di sini, dan pusat massanya terletak di tengahnya. Jadi kalau aku gambar ini pusat massa jembatannya sekarang atau titik di mana gaya beratnya bekerja, karena kita hanya perhatikan satu garis saja. Kemudian ini tidak ada massanya di sana, ini juga tidak ada karena sudah dikumpulkan ke tengah tadi. Sementara di titik yang tersebut cuman ada gaya normal. Nah, gaya normal ini kan sebenarnya akibat dari pusat massa yang di tengah juga, cuman yang bekerja dari objek luar ke objek jembatan itu cuman gaya normal ini. Jadi memang kita modelkan supaya pengerjaannya lebih mudah.
Dan coba aku cari. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oke, nah kalau gitu aku teruskan di sini. Jadi kita punya dua syarat tadi, sigma F dan sigma apa namanya kesetimbangan untuk torsinya. Kemudian di sigma F, kalian lihat kita tidak menanyakan di arah sumbu X. Jadi semua pertanyaan di sini yaitu berapakah gaya pada kedua ujung jembatan. Hitunglah gaya pada kedua ujung jembatan. Itu gayanya tidak ada yang ke arah sumbu X. Kita tahu dari mana tidak ada yang ke arah sumbu X. Pertama, kalau kita lihat analisis yang gambar di samping, gambar yang ini maksudku, ini. Nah, gambar yang disederhanakan, ini tidak ada gaya yang ke arah sumbu X. Itu satu. Yang kedua, kalian bisa bayangkan secara pengalaman sehari-hari, jembatan itu biasanya tidak ada yang bergeser ke kiri dan ke kanan. Yang ada dia runtuh ke bawah, kan biasanya kayak gitu. Nah, dari pengalaman itu, kalian harusnya udah bisa menyimpulkan bahwa tidak ada gaya di sumbu X. Jadi kita menyederhanakannya lagi di sini, semua gaya hanya pada sumbu Y saja. Dan syaratnya dia setimbang, artinya jembatannya tidak ambruk, itu adalah gaya di sumbu Y totalnya sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah menduga NA dan NB itu arahnya ke atas. Ini sih dugaan saja, tapi kalau kalian keliru menduga, nanti NA ketemunya negatif di akhir perhitungan. Itu artinya arahnya akan berkebalikan dengan arah yang kita maksud. Itu kalau keliru menentukan arah. Jadi sebenarnya arah NA dan NB di awal ini ke atas ini nggak ada patokan. Jadi kalau kalian bingung dengan arah NA, arahnya harus kemana nih? Boleh nggak kita tuliskan ke bawah? Boleh aja. Jadi kalau kalian tuliskan NB misalnya ke bawah, silahkan. Tapi nanti hasil dari NB, ini yang aku lingkar di sini, itu nanti hasilnya negatif ketemunya. Jadi kalian tahu, oh kalau negatif hasilnya berarti arah yang saya tentukan di awal itu keliru gitu. Arahnya harusnya ke atas. Nah itu kalau belum bisa menentukan arah gaya yang bekerja pada benda. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nah kalau kita udah sering, kita tahu bahwa kalau ada benda menekan ke bawah berarti ada gaya normal ke atas. Jadi secara intuitif atau secara kebiasaan kita akan tuliskan NA ke atas, NB ke atas, W selalu ke bawah, W jembatan di tengahnya tadi, W mobil sesuai dengan posisi pusat massa mobil itu berada di mana. Nah, dari jumlahan gaya itu kalian sudah bisa lihat nih persamaan yang ini nih karena belum aku terjemahkan. Ini persamaan yang ini. Nih ya. Ini adalah persamaan untuk jumlah gaya. Jadi jumlah gaya syaratnya pertama harus sama dengan 0. Kemudian karena dia sama dengan 0 maka NA kan belum diketahui tuh nilainya berapa. NA, NB belum diketahui nilainya berapa, dikurangi 8 kali 10 pangkat 4 kg, itu tadi massa dari jembatannya, dikalikan G, ini enggak dimasukkan nilainya, kemudian dikurangi 3, kali 10 pangkat 4 kg, dikalikan G. Nah, kita mengikuti patokan, ini kalau gaya ya, patokannya itu selalu misalnya gaya positif itu yang ke atas, sementara yang gaya negatif yang ke bawah, dan ini patokan yang wajar. Bolehkah kita ubah patokannya? Boleh aja, selama kalian ingat di awal bahwa yang positif itu ke bawah, misalnya yang negatif itu ke atas, boleh. Tapi akan sulit dikonversikan kalau misalnya nanti jawabannya berbeda. Kemudian dari sini kita belum bisa menyelesaikan soalnya atau persamaannya belum bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ada dua suku yang tidak kita ketahui yaitu NA dan NB. Nggak apa-apa, biarkan aja persamaan itu ditulis, kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua yaitu sigma torsinya. Nah, di sigma torsi kita harus tahu gayanya dan juga jarak gaya terhadap poros yang kita pilih. Jadi porosnya itu kita pilih sendiri. Yang namanya torsi kan ada putarannya tuh seakan-akan gitu, ada putarannya. Ada gaya, ada lengannya,
sehingga dia kalau tidak ditahan itu akan berputar. Nah, di sini apa namanya, yang dipilih adalah poros salah satu dari kedua ujung jembatan. Coba aku bersihkan di mana ya. Tidak ada ininya. Jembatannya, jadi di jembatannya itu cuma ada 2 poros. Ini aku gambarkan aja langsung, berarti nggak ada penghapusnya. Jembatan itu aku punya 2 poros yang bisa dipilih. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah ini porosnya, dan poros yang B. Kenapa 2 itu disebut poros? Ya karena kalian bayangkan aja kalau nggak ada balok di B, maka apa yang terjadi dengan jembatannya? Dia berputar atau mengayun berputar ke bawah kalau A yang menjadi porosnya. Nah, jadi di sini kita harus pilih salah satu. Bolehkah pilih poros B? Boleh juga. Tapi kalau di soal ini, dia memilih poros yang A. Jadi kalau aku gambar di bawah, ini aku lingkari, itu porosnya. Nah, kalau porosnya di A dipilih, otomatis Na tidak ada torsinya. Karena dia menembus, ini Na, karena dia menembus persis di porosnya. Sementara WM, mobil maksudnya yang ini, itu ada nilai torsi, WJ ada nilai torsi, NB ada nilai torsi. Nah, ingat peraturannya adalah kalau dia searah jarum jam, ini kan WM dan WJ, ini kan memutar ke sini kan, seakan-akan kalau B tidak ada penopang gitu. WM WJ seakan-akan memutar searah jarum jam, itu berarti tandanya harus dikasih negatif. Tapi kalau NB karena gayanya ke atas, jadi seakan-akan dia memutar ke atas. Berarti harus dikasih positif lagi. Nah, itu kalian lihat di persamaan yang ini. Jadi persamaan torsi, ini ada yang negatif, dan ada yang positif. Jangan lupa dikalikan dengan lengannya. Titik di mana massa atau gaya tersebut bekerja. Jadi yang dihitungkan gaya, makanya di sana selalu dikalikan M dikalikan G. Oke, kalau ada yang bertanya sampai sini silahkan. Maaf, permisi Pak, izin bertanya. Ya. Saya M. Rafael Rashid, NIM 0622 06201022. Izin bertanya perihal masa jembatannya Pak. Dapat 8 kali 10 pangkat 4 itu dari mana ya Pak? Dari soalnya. Tak turunin ya. Tapi dilihat cuma masa dari itu aja Pak, dari mobilnya aja. Enggak, ini soalnya kepotong. Sebentar, tak turunin ke bawah. Nah. Oh, baik Pak. Kita tunggu hilang share screen-nya. Mohon maaf Pak. Beberapa teman kami masih ada yang di waiting room, Pak. Oh, oke. Aku masukkan ya berarti. Oh, tertutup ya, ink. Ada bagian atas. Dari soal. Jadi jawabannya dari soal. Ada yang masih di luar kah? Oke. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Nah, biasa ada terus orang di mana-mana. Oke. Nah, torsi jangan lupa dia adalah gaya. Karena itu selalu dikalikan dengan G dulu. Ini massanya dikalikan dengan G-nya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau kita membahas tentang torsi, nanti arah putarannya itu akan menentukan tanda positif atau negatif. Ini misalnya A tadi, ini B, maka kita punya W jembatan yang di tengah, kita punya W mobil yang di sebelah kiri, dan kita punya NB. NA-nya ada di sini dan kebetulan dia di pusat rotasinya. Jadinya kita tidak menghitung torsinya berapa.
Dan pusat rotasi di sini. Bolehkah dipilih pusat rotasi di B? Boleh juga. Nanti NA yang dihitung. Nah, jadi terserah kalian sebenarnya. Ini kebetulan yang dipilih adalah NB. Nah, dari persamaan torsi ini, karena kita punya dua persamaan tadi, yaitu persamaan gaya, sigma F, dan sigma torsi, maka kita bisa melihat di torsi ini justru kita bisa menghitung nilai NB-nya. Jadi NB persis bisa dihitung di situ. Jadi kita lihat di persamaan ini punya nilai semua kecuali nilai NB. Nah, NB-nya jadi dihitung perkalian jumlahan pembagian biasa, dan kalian bisa hitung itu nilainya adalah positif. Artinya apa? Kalau nilainya positif berarti penentuan arah kita yang di sini itu udah benar. Jadi penentuan arah NB kita sudah benar karena nilainya positif. Kemudian kalau NB sudah dapat, masukkan dia ke persamaan yang di atas tadi ini. Jadi jangan milih persamaan bikin sigma torsi yang baru ya. Misalnya kalian hitung lagi sigma torsi yang di sini ya. Kesulitan nanti, mending cari persamaan yang sudah ada tadi di atas, masukkan nilai NB-nya berapa di sini, nanti bisa dicari NA-nya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Jadi ini NA-nya persis di bagian bawah ini apa? Ini NA-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, tadi Ya. yang Bapak bilang itu kalau yang searah jarum jam itu positif atau negatif ya Pak? Negatif. Jadi perjanjiannya di fisika dan di teknik juga mungkin. Kalau torsi yang searah jarum jam itu negatif. Jadi kita melihat searah jarum jam kan ke sini nih putarannya. Itu negatif. Yang berlawanan arah jarum jam itu yang ke sini putarannya itu yang positif. Jadi aku tulis ini positif, ini negatif. Tapi Pak di video di LMS yang searah jarum jam itu yang positif Pak. Berarti kalian harus konsisten. Ketika konsistennya kapan? Konsistennya di satu soal ya. Jadi kalau konsisten di satu soal nggak masalah. Cuman kalau kalian berubah-ubah di dalam satu soal, nanti akan akan rumit. Mungkin di video LMS yang mana? Sambil aku buka di sini. Di yang video pertama, Pak. Yang pekan 9 ini, Pak. Pekan 9. Coba aku ceknya. Jangan-jangan keliru nanti. Soalnya dia harus konsisten semuanya. Oke, kalau pertanyaan yang lain ada nggak? Sambil aku buka, nggak bisa minimize. Oke. Aku cek di LMS-nya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Clear. Stop notasi. Oke, ini soal nomor 2. Aku sambil buka kuliah. Nah, soal yang nomor 2 ini adalah beruang, masanya 700 Newton. Jadi bukan masanya, beratnya 700 Newton. Jadi nggak perlu dikalikan G lagi ya, karena sudah diberitahu bahwa beratnya 700 Newton.
kemudian berjalan ke ujung batang untuk mengambil keranjang. Jadi itu ada keranjang di ujung batangnya. Nah, dari keranjang di ujung batang, masih ada garis. Nah, keranjang di ujung batang. Batang itu beratnya adalah 200 Newton. Jadi di sini langsung dituliskan beratnya ya, satuannya Newton. Karena itu nggak perlu dikalikan G lagi. Jadi beruangnya beratnya 700 Newton. Kemudian batang beratnya 200 Newton, panjangnya 6 meter, didukung oleh kabel pada sudut theta 60 derajat. Theta yang dimaksud tentu ini, theta 60 derajat. Jadi kalian perhatikan di gambarnya, ini yang dimaksud theta 60 derajat. Berat dari keranjangnya adalah 80 Newton. Jadi keranjang ini juga punya beratnya, dan beratnya adalah 80 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah gambarlah diagram gaya pada batang. Jadi kita diwajibkan di sini menggambar diagram gaya pada batang. Tetapi aku bilang tadi, walaupun kalian nggak diwajibkan, adalah praktek yang baik untuk selalu mensketsa diagram gayanya pada setiap kasus soal yang kalian temui. Tunggu sebentar, aku lagi buka modelnya. Kemarin aku lihat sekilas di menit keberapa ya kalau boleh tahu, biar aku nggak nyari-nyari lagi. Yang tadi apa, putarannya positif atau negatif. Saya kurang ingat menitnya, Pak. Tapi kalau tidak salah itu pas bagian awal-awal, Pak, masih yang bagian keseimbangan statis itu, Pak. Kesetimbangan statis ya. Karena saya nontonnya hari Senin, Pak. Jadi sudah agak lupa-lupa, Pak. Jangan kamu yang lupa. Aku yang nyari. Enggak, Pak. Saya udah nyatat di Ingat buku, ya? Pak. Oh, Saya udah sudah nyatat di catat di buku. buku, Oke. Pak. Keseimbangan torsi. Maaf. Torsi. Ini nggak umum. Artinya torsi yang searah jarum jam positif itu nggak umum. Kalian akan lihat di textbook dia akan akan menentukannya sebagai negatif kalau searah jarum jam. Aku nggak tahu nih kenapa Bu ini memilihkan di sini positif. Tapi pada intinya sih boleh aja karena itu kesepakatan. Cuman kalian harus ingat dengan perjanjian yang kalian pilih di awal. Jadi kalau kalian positif itu searah jarum jam, sepanjang kalian mengerjakan soal harus ingat kalau positif searah jarum jam. Kalau negatif yang searah jarum jam, kalian harus ingat sepanjang mengerjakan soal negatif searah jarum jam. Nah, tapi ketika kalian baca di textbook, nanti kalian akan ketemu bahwa yang negatif itu adalah yang yang searah jarum jam. Jadi harus diperhatikan lagi kalau nanti
belajar dari textbook, kalian ingat yang negatif itu yang searah jarum jam. Aku nggak tahu alasannya kenapa Bu Reni pilih yang tidak umum. Oke, mungkin kita lanjutkan ya di soal ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang penting diingat aja sih di awal. Kemudian gambar ya. Jadi sekali lagi aku tekankan sketsa itu, sketsa itu sangat penting. Tanpa kalian mensketsa, kalian akan blank. Ini cara pengerjaannya gimana sih? Kecuali dia sudah mahir sekali. Saking seringnya mengerjakan soal, dia sudah bisa membayangkan misalnya titik gayanya bekerja di mana, baru di situ tidak perlu menggambar. Nah, kalau ditanya gambarkan diagram gaya, jadi diagram gaya yang bekerja pada situasi seperti ini, sekali lagi kalian harus pintar memilih sistem mana yang dimaksud. Ini kan memang gambarnya ada dinding. Ini kalau aku tuliskan, aku coret di sini gambarnya ini ada dindingnya, ada yang bagian atas, kemudian ada yang ini bagian bawah. Nah, yang dinding ini nggak dihitung, yang ini juga nggak dihitung. Jadi kalian harus punya gambaran cepat bahwa sebenarnya yang terlibat dalam persoalan kita itu cuman batang yang ada di bawah ini gitu. Cuma ini aja sebenarnya. Jadinya gambarnya karena yang terlibat cuma batang tersebut saja, makanya gambarnya juga hanya seperti ini, yang di bagian bawah ini. Ini jawabannya. Jadi kalau diminta menggambarkan diagram gaya ya seperti ini. Nah, kalian boleh menggambar balok kotak. Ini digambarnya kotak kan di sini. Tapi kalian juga boleh menggambar hanya satu garis saja. Dan itu lebih simpel. Tapi kalau mau kotak ya silakan, mau garis ya silakan. Nah, di sini kalian harus memperhatikan gaya apa saja yang bekerja. Jadi benar-benar dicari-cari. Maksudnya dicari-cari itu ya diamati betul ini gambar, kemudian kalian cari gayanya itu ke arah mana. Nah, kalau beruang berdiri ini yang paling gampang, berarti ada gaya beratnya ke arah bawah. Nah, itu yang panah yang ini 700 Newton. Itu adalah gaya berat akibat beruangnya. Kemudian akibat dari massa batangnya sendiri itu selalu diletakkan di bagian tengah. Tentu kita akan gambar 200 Newton seperti ini. Kemudian gaya yang lain apalagi? Gaya yang lain adalah ini keranjangnya tadi. Keranjangnya 80 Newton. Tentu letak gayanya paling ujung. Dan arahnya ke bawah di sini. Jadi ini gaya yang paling mudah ditemukan. Gaya berat dari beruangnya, gaya berat dari batangnya, dan gaya berat dari keranjangnya. Dan semuanya arahnya ke bawah. Oke, itu satu. Nah, gaya yang agak susah ditemukan adalah gaya tegangan talinya. Jadi di sini juga ada gaya yang lain, yaitu gaya tegangan tali ini. Tetapi kalian bisa ingat tali itu kan menopang batangnya. Jadi batangnya nggak berputar jatuh ke bawah, nggak berputar ke bawah. Itu karena ada tali yang menopang ujungnya atau tali yang mengikat ujungnya. Dan otomatis di sana ada gaya tegangan tali. Nah, kalian menentukan arahnya. Kalau tegangan tali ya arahnya selalu mengikuti kemana arah talinya bersumber. Jadi arahnya ke atas seperti itu. Ke sini maksudku miring. Itu mengikuti arah dari talinya. Dan tadi pun sudah sudah disebutkan sudutnya berapa. Jadi dengan sangat gampang kita akan bisa menghitung komponen dari gaya tegangan tali tersebut nanti. Kemudian gaya apa lagi? Nah, ini yang tidak terlalu gampang untuk dianalisa adalah gaya reaksi pada bagian ujung batang yang menempel di dinding, yaitu di bagian sini. Nah, di bagian yang menempel di dinding ini kan sebenarnya dia dipasang semacam pin atau poros gitu. Artinya apa? Artinya pin ini, pin yang ada di sini, kalau talinya putus, ini akan mengayun ke bawah, berputar seperti ini. Karena di sini dipasang poros gitu.
jadinya tidak mengayun ke bawah karena ada apa tadi, gaya tegangan tali. Itu satu. Yang kedua adalah batang ini ini harusnya kalau kalau ada beban beruang yang berdiri seperti ini kalau porosnya tidak kuat, dia akan akan masuk ke dalam, tertekan ke dalam kan, semennya hancur ke dalam gitu. Kemudian jika porosnya tidak kuat juga, ini akan jatuh ke bawah, porosnya patah misalnya, jatuhnya ke bawah kan. Nah, dari analisa kalian seperti itu, kita udah bisa menduga sebenarnya bahwa gaya reaksinya adalah berlawanan dari kedua gaya yang ini tadi. Yang satu ke dalam, yang satu ke bawah. Jadi gaya reaksinya tentu seperti yang dilihatkan di gambar di bawah, reaksinya adalah ke atas dan ke kanan. Pak, saya nggak tahu arah gayanya kemana. Nggak masalah, karena walaupun kita belum tahu arah gayanya, nanti hasil akhirnya itu akan menunjukkan arah yang kita pilih benar atau tidak. Patokannya adalah kalau perhitungan akhirnya negatif, berarti arah yang kita pilih keliru. Kalau patokannya positif, berarti arah yang kita pilih nanti benar. Ini arah gayanya ya. Jadi ketika menghitung gaya, nanti ketemu nilai positif atau negatif, itu menentukan arah panahnya yang kita pilih benar atau salah. Nah, dari sini lengkaplah sudah gambar kita. Nah, jangan lupa kalau memilih poros, nanti mungkin kalian bisa sebutkan ini O gitu, itu porosnya. Nah, jadinya bisa ditentukan putarannya itu terhadap yang mana. Nah, pertanyaan yang kedua adalah saat beruang ada di X 1 meter, ini X-nya nilainya 1 meter katanya, itu pertanyaan yang B. Ini pertanyaan yang B di sini. Saat beruang berada di X sama dengan 1 meter, hitunglah tegangan tali. Jadi T yang kita belum tahu nilainya tadi, diminta untuk menghitung. Dan komponen gaya yang diberikan oleh dinding di sebelah kiri. Jadi selain diminta untuk menghitung tegangan tali, kita diminta untuk menghitung komponen gaya yang diberikan oleh dinding. Jadi komponen gaya itu ya ini maksudnya, RY dan RX. Nah, di sini kita sudah bisa melihat gaya yang ada di sumbu X sebenarnya tidak ada. Jadi kalian bisa melihat secara sekilas di sini yang di sumbu X itu gayanya apa aja sih gitu. Kalau secara sekilas kita lihat kok nggak ada gaya ya di sumbu X, tapi kalian harus berpikir bahwa setiap gaya yang arahnya miring itu harus diuraikan dalam komponen X dan Y. Jadi kita selalu ambil patokan X-nya itu adalah yang mendatar, Y-nya adalah yang vertikal. Kecuali nanti sistemnya di jembatan yang miring misalnya, naik ke atas itu baru kita pilih koordinat yang miring. Nah, ini koordinat kita selalu kayak gini. Nah, kalau koordinatnya kayak gini, perhatikan gaya yang miring itu adalah gaya tegangan tali. Itu kita harus berpikir bahwa dia bisa diuraikan dalam komponen X dan Y. Jadi selalu ketika ada gaya yang miring, kita berpikir dia bisa diuraikan dalam komponen X dan Y. Ini artinya kalau T-nya arahnya ke sini, berarti ada komponen X arahnya ke sana, ada komponen Y yang arahnya ke atas. Nah, yang komponen Y nanti kita gunakan untuk menghitung gaya-gaya di vertikal. Yang komponen X, ini TX, ini lawannya cuma ada RX saja, RX dan TX. Jadi sebenarnya nilai TX kita dapatkan, maka itulah nilai RX. Artinya apa? Kalau ini aku tulis misalnya TX kita dapatkan, yaitulah nilai dari RX. Nah, itu patokan kita dari gaya-gaya ini. Sebenarnya kita sudah bisa sekilas melihat. Kemudian kita punya dua persamaan tadi, yaitu sigma F dan sigma torsi. Dan ingat, sigma F itu kan sebenarnya vektor. Jadi sebenarnya kita punya persamaan gayanya itu adalah sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0, kemudian sigma torsi sama dengan 0.
Nah, sebenarnya ada 3 gaya, 3 persamaan yang bisa kita gunakan. Apakah ada sigma FZ? Juga ada kalau dipakai 3 dimensi, tapi biasanya sih soal kita hanya soal-soal 2 dimensi seperti ini, dilihat dari samping gitu. Nah, dari persamaan itu kita bisa mulai dari mana aja sebenarnya. Tapi kalau sudah punya ancang-ancang, biasanya oke, kita tuliskan dulu misalnya dari torsi. Nah, dari torsi kita punya gaya 700 Newton di sini. Kemudian kita punya gaya 200 Newton. Kemudian kita punya gaya 80 Newton. Jadi apa namanya? Bagian dari torsi yang paling gampang dilihat adalah berat dari beruangnya, berat dari batangnya, berat dari keranjangnya. Jadi 3 itu. 3 itu langsung kita kalikan dengan jarak terhadap poros yang kita pilih. Nah, sekarang yang paling krusial juga kita milih porosnya di mana. Kalau di gambar ini mungkin kita langsung terpikir kan porosnya di sini. Tapi sebenarnya cara memilih poros adalah pilihlah titik yang paling banyak kita belum tahu gayanya bekerja di situ. Jadi dari gambar ini, titik poros di mana kita paling banyak belum tahu gayanya bekerja adalah titik yang di O ini. Ada RY dan RX yang kita belum tahu nilainya berapa. Sementara di sini cuman ada apa namanya T yang sudutnya sudah diketahui tadi, dan itu aja gitu. Jadi lebih mudah secara intuitif kalau kita pilih porosnya yang ada di O, bukan yang ada di bagian T. Bolehkah kita pilih poros yang di T? Boleh, sama aja nggak masalah. Jadi pada saat menganalisis seperti ini boleh kita pilih poros di titik manapun. Pak, saya mau pilih poros yang di tengah karena mungkin soalnya nanti yang di tengah porosnya yang paling mudah untuk diselesaikan. Boleh juga. Sekali lagi ini tergantung jam terbang kita dalam menyelesaikan soal. Apa namanya? Kalau kita makin sering menyelesaikan soal, pada saat melihat gambar itu kita langsung punya intuisi lah istilahnya dari pengalaman. Oh, poros yang paling mudah dikerjakan yang di sini gitu. Nah, itu kalian pegang kalau ketemu soal-soal yang berbeda dibandingkan yang dicontohkan di sini ya. Jadi di sini dipilih poros yang di O, dan ingat pada saat menuliskan sigma torsinya kasih huruf atau simbol kecil poros yang kalian pilih itu di mana. Di sini dikasih simbol kecil O. Kemudian dari situ torsinya antara gaya berat kalikan panjang lengan, seperti biasa gaya berat kalikan panjang lengan, dan lihat di sini patokannya adalah kalau dia searah jarum jam, arah putarannya nanti negatif. Atau kalau di sini gampangnya karena gayanya sudah negatif, maka nanti torsinya juga negatif gitu. Nah, kemudian yang tidak terlalu jelas adalah T. Jadi T-nya ini harus kalian uraikan dalam X dan Y. Nah, ini penguraian seperti ini harusnya kalian sketsa juga di gambar itu boleh, atau kalian sketsa di tempat lain misalnya. Ini aku sketsa di tempat lain. Kalau ini adalah T, kemudian ini adalah theta, berarti untuk yang vertikal kita punya T sin tetanya. Sin theta, atau dalam hal ini sin 60. Kemudian yang horizontal ini adalah T cos theta. Nah, dalam hal ini T-nya punya 2 komponen, sementara yang dipakai adalah di torsi. Oke, torsi itu kalau aku gambar sini ya, ada vertikal, ada yang horizontal. Torsi itu hanya menghitung gaya-gaya yang tidak mengenai porosnya. Jadi kalian lihat RY dan RX ini sudah pasti mengenai poros kan, porosnya di O tadi udah pasti mengenai poros, jadi nggak kita hitung di torsi. Makanya aku bilang tadi kita pilih di titik di mana ada gaya yang belum kita ketahui. Nah, sementara di T kita punya TX di sini yang arahnya ke kiri, ini juga melewati poros, jadi melewati sini arah gayanya. Nah, TX juga nggak kita hitung. Makanya yang dimaksudkan di sini cuman TY, atau yang bagian ini TY. Nilainya adalah T sin theta. Nah, ini dimasukkan dalam persamaannya. Di persamaan di sini T sin theta. Dikalikan tentu lengannya. Lengannya tentu sepanjang 6 meter.
titik dia bekerja kan ada di sini gitu. Nah, di sini kalau sudah sering sebenarnya bisa bisa cepat aja. Jadi kita punya persamaan torsi seperti yang disebutkan tadi, dan dari sini kita lihat ternyata langsung bisa dihitung nilai T-nya berapa gitu. Jadi kita bisa langsung dapatkan nilai T berapa di sini nilainya. Di sini dihitung orang 343 Newton. Nah, hati-hati ya, perhitungan ini kadang juga salah, negatif positif akan menghasilkan nilai yang keliru. Jadi T-nya bisa langsung didapat. Nah, kemudian Rx-nya bagaimana? Ingat Rx-nya tadi sebenarnya adalah sama dengan nilai dari T yang ke arah horizontal. Jadi kalau aku kasihkan di sini ini mungkin nggak kelihatan ya karena di bawah. Nah, sigma fx, lihat yang di bagian bawah ini, sigma fx itu tidak lain dari T yang ke arah horizontal atau T cos 60 derajat tadi. Jadi Rx arahnya ke kanan, kemudian ini arah T yang horizontal ke kiri. Jadi kalau aku tulis sigma fx-nya, sigma fx sama dengan 0. Ini yang di bagian sigma fx itu ada yang positif itu adalah Rx. Makanya aku tulis positif minus dari T-nya yang ke arah sumbu X tadi, yaitu T cos 60 derajat. Sama dengan 0. Nah, ini karena dipindah ke sebelah jadinya Rx sama dengan T cos 60 derajat. Nah, ini langsung bisa kita hitung dari dari persamaan ini. Rx-nya ketemu, sementara RY-nya adalah ini dihitung dari sigma Fy. Jadi kita lihat aja semua gaya yang di vertikal, termasuk di sini ada TY, jangan lupa. Jadi kalian harus gambar supaya nggak kelupaan dalam menghitung. Ada TY, ada 80, ada 200, ada 700, ada RY. Sementara yang dicari adalah RY. Yang lainnya udah diketahui gitu. TY sudah bisa dihitung dari nilai T tadi, yaitu T sin 60 derajat. Yang lainnya dijumlahkan 700, 200, 980. Ya, ini tinggal nilai RY saja. Nah, ini untuk pertanyaan yang B. Jika beruangnya ada di X sama dengan 1 meter, katanya berapakah nilai gaya reaksi pada batang, yaitu reaksi yang bekerja di sini. Jadi reaksi itu kan melibatkan dua objek, namanya kan juga aksi dan reaksi. Gambar gaya reaksinya kita pilih satu ke atas, satu ke samping kanan. Bolehkah Pak saya gambar reaksinya satu ke bawah, satu ke dalam? Boleh, nggak masalah. Kalau misalnya kita bingung arahnya kemana, arahnya sembarang, sumbu X ke kiri misalnya, sumbu Y-nya ke bawah, silahkan. Nanti kita akan melihat nilai akhirnya positif atau negatif. Kalau nilai akhirnya misalnya Rx nilai akhirnya negatif, berarti kita harus harus ubah, berarti arah gayanya ke kanan. Apakah dihitung ulang gaya dengan vektor gaya ke kanan? Nggak perlu. Tinggal tunjukkan aja bahwa misalnya ya, ketemu nih Rx nilainya minus 6. Kalian tuliskan di sini berarti arah gaya berkebalikan seperti yang digambar. Tulis aja kayak gitu kalimatnya di jawaban kalian. Nah, kalau digambar, kalian boleh gambar ulang, misalnya Rx yang ini adalah keliru, sementara yang benar adalah Rx yang ini misalnya, ini yang benar. Kalau nilainya negatif ya. Oke, itu sedikit perhatian. Nah, kemudian pertanyaan yang C, what if? Ini pertanyaan jika kabelnya atau tali, maksudnya tali yang di sini, jika tali bisa menahan tegangan, tension itu kan tegangan ya, 900 Newton. Berapakah jarak beruang itu dapat berjalan sebelum talinya putus? Jadi jika talinya bisa menahan tegangan 900 Newton, di sini talinya 900 Newton itu bisa ditahan, berapakah jarak maksimum beruang itu dapat berjalan sebelum talinya putus? Jadi intuisi kita bilang kalau semakin jauh, aku sentuh yang lain. Tunggu, aku balikan. Nah,
intuisi kita itu bilang kalau beruangnya berjalan ke kanan ke arah sini, semakin jauh beruangnya ada di posisi sini misalnya, berarti beban talinya akan semakin besar. Itu intuisi kita. Tanpa perlu kita hitung, kita tahu bahwa kalau beruangnya makin ke ujung kanan, talinya nanti makin besar tegangannya karena tumpuannya makin berat, katakanlah gitu. Jadinya kita punya bayangan, tali ini kalau cuma mampu menahan 900 Newton, berarti maksimal X nilainya berapa? Nah, itu pertanyaannya. Ini paling mudah dimasukkan dalam perhitungan sigma torsi. Jadi kita sudah punya persamaan sigma torsi. Kemudian ada 700 arahnya ke bawah, dikalikan X, kemudian ada 200 juga ke bawah atau putarannya searah jarum jam tadi. Kemudian ada min 80 juga ke bawah, di sini kita kalikan dengan lengannya, 80 kan yang untuk keranjangnya tadi, dan kita punya 900 Newton kali sin 60 derajat. Nah, 900 Newton itu tidak lain dari maksimum tegangannya. Jadi kita masukkan aja T-nya adalah 900 kalikan dengan T yang vertikal, yaitu T sin 60 derajat. Jadi yang dihitung di sini untuk torsi cuma T yang vertikal, atau aku tulis TY. Nah, TY itu adalah 900 kali sin 60 derajat kalikan panjang lengannya, yang ini 6 meter. Jadi kita punya persamaan yang di bawah ini. Lihat, persamaan ini gampang diselesaikan karena yang tersisa yang belum diketahui cuma satu variabel, yaitu X. Jadi urusan hitung-menghitung aja habis ini, hati-hati dengan satuan. Dan juga perhatikan bahwa satuan yang dipakai SI kan, sini Newton, sini meter. Kemudian kalau sin itu kan derajat biasanya. Kalau radian kalian harus menghitungnya juga dalam radian. Kalau ini kebetulan dalam derajat. Nah, ketemu nilai X, X-nya 5,14 meter. Nah, pada saat kalian menghitung seperti ini, kalian bisa cek kok. Panjang batangnya kan 6 meter nih. Kalau kalian ketemu X yang lebih dari 6 meter, itu nggak mungkin. Berarti ada yang salah di perhitungan kalian. Itu cara ngecek yang paling cepat. Jadi kalau ketemu nilai 5,14 di sini, masih mungkin. 5,14 kan di bawah 6 meter. Jadi ini mungkin benar gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, aku akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Gak ada, kita masuk ke slide selanjutnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Ramdan, NIM 14201018. Izin bertanya Pak, ini yang sebenarnya boleh saya coret-coret ya Pak? Boleh, silakan coret-coret di sini. Ini Pak, ini tadi kan namanya reaksi Pak ya? Iya, itu gaya reaksi. Gaya reaksi ini apa, kayak itu gaya reaksi itu disebut apa sih maksudnya? Gimana? Gaya reaksi ini bisa dikatakan gaya reaksi kalau ada tegangan tali gini Kak Pak? Atau misal nggak ada tegangan tali itu juga bisa disebut gaya reaksi Pak? Gaya reaksi itu gaya yang menahan sistem ini supaya setimbang. Maksudnya menahan sistem ini supaya nggak runtuh. Aku sederhananya sih gitu. Nah, kalau dia secara terminologi ya dia pasti akibat karena ada aksi dan reaksi kan. Jadi waktu kita belajar hukum Newton yang ketiga, setiap ada aksi harus ada reaksinya. Nah, kalau aku menyederhanakan, mungkin di sini gaya reaksi adalah gaya yang harus ada supaya sistem ini nggak runtuh. Jadi bayangkan saja kalau tidak ada gaya yang menopang dari bawah ke atas, dan tidak ada gaya yang mendorong ini atau menahan batang logam besinya itu ke kanan, nanti batang besinya akan masuk ke dalam dinding atau jatuh ke bawah gitu. Jadi akibat ada massa beruang di atasnya. Jadi kalau ini gagal,
Nah, ini anak-anak material biasanya ada failure gitu, kegagalan bahan di sini, kegagalan material, entah akibat fatigue, entah akibat apa itu nanti, atau berkarat lah. Ini porosnya kan pecah tuh, atau lepas dari dinding dan dia kan jatuh. Jadi gaya reaksi itu selalu terjadi pada titik-titik di mana ada dua objek yang menopang. Nah, sebelumnya kan kita juga gaya reaksi tuh yang apa istilahnya tadi, gaya normal. Jadi gaya normal itu ya juga gaya reaksi yang ada di sini tadi. Nah, di sini dalam hal ini gaya reaksinya adalah yang ini ke atas dan yang di sini. Tapi kita sebutnya gaya ini dengan gaya normal karena sudah dipelajari waktu hukum Newton kemarin, kita belajar ada gaya normal gitu. Tapi sebenarnya dia adalah gaya reaksi di B yang ke atas, ini gaya reaksi X. Gaya reaksi di A sama aja atau gaya normal. Nah, kemudian di soal kita yang tadi, nah gaya reaksi di sini adanya sebenarnya di sini ada banyak sih gaya reaksi, tapi karena yang terkait dengan kita hanya di poros ini aja. Jadi ada dua aja. Jadi kalau yang ditanyakan adalah yang di atas, nah ini ada banyak gaya reaksi, kalian bisa bayangkan. Sini ada dua, sini ada dua juga. Ya ada 4. Di tali ada 1 di sini. Karena talinya tarikannya horizontal aja mungkin. Nah, itu mungkin gaya reaksi. Tapi untungnya ya yang bagian atas ini nggak ditanyakan ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, tahu dari mana kita bagian atas nggak ditanyakan? Ya karena nggak perlu, itu intuisi sih ya. Maksudnya karena aku sudah lama mengenal soal kayak gini, jadi aku udah sekali baca soal udah tahu bagian atas itu nggak perlu diperhatikan. Kalian juga nanti kalau sering melihat soal kayak gini pasti tahu yang sebenarnya harus diperhatikan adalah yang ini gitu. Walaupun ada gambar yang bagian atas. Oke, ada pertanyaan kah? Permisi Pak. Silakan. Perkenalkan, saya M. Rafial Rashid, NIM 06201022. Di sini saya izin bertanya Pak, perihal terkait gaya katrol, gaya dari sebuah katrol ini Pak. Kan biasanya misal di materi-materi sebelumnya, misal di gaya tegangan tali, itu gaya katrolnya itu berpengaruh Pak terhadap perhitungan. Kalau gaya katrol kamu gambarkan di sini sebelah mana misalnya? Maaf Pak. Kalau gaya katrol kamu gambarkan di sini sebelah mana gaya katrolnya? Mungkin yang di sini gaya katrolnya gitu kan? Ke tenggara ya Pak ya? Ya, yang di sini kan, gitu kan? Atau ini aku besarkan katrolnya, kemudian ada tali kan ya ke sini, kemudian ada lengan di sini kan ya? Iya Pak. Kayak gini ya? Ya kan ya? Benar Pak. Nah, ini ada di atas sini kan? Ada di bagian atas. Terus aku bilang kita nggak usah perhatikan itu. Kenapa tadi aku tanya kan gitu? Ya karena secara intuitif di soal-soal seperti ini kita sudah nggak membahas katrolnya lagi gitu. Tapi itu kebiasaan ya, karena aku udah sering melihat soal kayak gini, jadi udah langsung baca soal, oh ini berarti yang perlu diperhatikan hanya ini ya yang aku kasih warna biru. Hanya di bagian sini aja. Adakah nanti soal yang sambung ke katrol? Nggak tahu sih. Biasanya sih kita nggak akan nggak akan nyambungkan ke sana sih. Atau adakah contoh soal di model yang dia nyambung ke katrol misalnya? Kayaknya nggak ada ya. Yang Nggak ada Bureni sih Pak, tadi. cuman saya penasaran aja. Betul. Jadi di kehidupan nyata, situasi nyata ya, ketika kalian nanti ada penelitian kah, ada tugas akhir kah, atau di mata kuliah yang lain, sistem ini bisa dipertimbangkan seluruhnya. Jadi tidak hanya kotak biru, tapi yang warna merah juga bisa.
Nah, cuman di fisika dasar itu biasanya kita belajar hal-hal yang spesifik. Jadi ketika belajar yang kesetimbangan statis, maka kita hanya memperhatikan bagian yang ditanyakan yang biru aja. Terus tahu dari mana? Ya itu tadi lah, apa namanya? Semakin sering kalian baca soal kayak gini, kalian udah bisa menebak sebenarnya dari awal. Oh kita yang biru aja gitu, yang merah ini abaikan saja. Kalau terkait yang biru ya paling tegangan tali di sini aja yang kepake. Jadi itu akan mempercepat pemahaman baca soal kalian. Jadi baca soalnya nggak lama-lama gitu kan. Ada waktu untuk melakukan perhitungan. Ups, geser lagi. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Untuk yang soal ini ataupun soal sebelumnya? Oh, Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Jadi untuk nilai tetanya itu kenapa ya Pak nilainya itu menggunakan sin? Kenapa tidak menggunakan cos? Maaf saya terlalu kurang memahami akan teta ini Pak. Jadi mohon diluruskan Pak. Iya. Kenapa menggunakan sin? Kenapa tidak menggunakan cos? Benar Pak. Kita di sini menggunakan kedua-duanya. Jadi ini sin, kemudian di bagian bawah kita menggunakan cos. Jadi kita pakai dua-duanya. Nah pertanyaannya adalah kapan kita pakai sin, kapan kita pakai cos. Jadi kalau kalian lihat grafik gambar tegangan tali yang miring seperti ini kan aku bilang tadi kalau ketemu gaya yang miring selalu uraikan dia dalam komponen X dan Y. Nah komponen X dan Y kita itu selalu yang tegak lurus kayak gini. Nih, kanan X, vertikal Y. Jadi kalau ini kita gambarkan di sini berarti kita punya komponen yang ke arah Y. Ini adalah T ke arah Y aku tulis. Kemudian di sini adalah T yang ke arah X. Nah, T ke arah Y dan T ke arah X ini udah harus dicari karena kita bisa uraikan dia dalam komponennya. Karena di sini sudah diketahui tetanya kan. Tetanya adalah 60 derajat. Nah, kalau tetanya 60 derajat berarti TY adalah sin dari 60 derajat dikalikan nilai T-nya atau biasanya ditulis T dikalikan sin 60 derajat. Kenapa sin? Karena rumusnya sin itu adalah sisi yang vertikal dibagi sisi yang miring. Ini kalau aku kasih merah ya. Sin itu adalah sisi vertikal ini dikalikan sisi miring. Jadinya kita pakai sin. Kenapa cos? Ya tentu karena kita lagi mencari nilai dari TX. Kalau tadi kan TY. Nah kalau TX ditanyakan, TX berarti cos 60 derajat dikalikan 60 derajat dikalikan T. Nah itu kalau yang ditanyakan TX. Kenapa TX cos? Ya karena definisinya adalah sisi yang di bawah ini per sisi miring. Yaitu by definisi trigonometri aja sih kalau itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita pakai sin dan kenapa kita pakai cos? Karena kita ingin mencari komponen yang vertikal dan komponen yang horizontal. Kenapa kita mau mencari komponen vertikal dan horizontal? Supaya gampang dijumlahkan. Karena semua yang lain kan vertikal nih. Beruangnya vertikal, batangnya vertikal, gayanya ya maksudnya. Gaya keranjangnya vertikal. Jadi kalau nggak mengacu pada X dan Y akan kesulitan kita. Jadi semuanya diuraikan dalam sumbu X dan Y. Kebetulan nih yang miring cuma tegangan tali. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau mau nanya cukup sebutkan nama panggilan aja ya, nggak usah nama lengkap sama NIM. Maksudnya kelamaan gitu nunggunya. Jadi cukup nama panggilan siapa, terus pertanyaannya apa, sudah gitu aja biar lebih simpel. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke
ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini menarik juga karena ini aku pindah. Nah, ini soal yang ketiga. Sebuah kren itu pengangkat beban berat, bisa mobil ujungnya ada kren gitu. Nah, kalau ini kan kayaknya cuma dianggap dinding aja. Sebuah kren masanya 3.000 kg. Jadi itu adalah massa dari krennya. Kalau massa dari krennya berarti massa semua ini ya, semua krennya yang besinya itu pengangkatnya. Itu 3.000 kg mengangkat massa 10.000 kg. Jadi massa yang diangkat adalah ini 10.000 kg. Sementara krennya 3.000 kg saja. Lebih ringan kan krennya dibandingkan massanya. Nah, ini karena kita sedang memakai prinsip pesawat sederhana. Kalau masih ingat pelajaran SMP atau SMA, pesawat sederhana. Nah, massa yang diangkat 10.000 kg M2 itu, ujung kren dipasang pada pin A. Pin A itu berarti yang ini nih. Pin itu kan ya seperti pin, bisa berputar porosnya A. Nah, karena dia dipinkan di A. Ditahan oleh ujung B. Nah, ujung B yang di bawahnya. Jadi seandainya tidak ada segitiga yang di bagian bawah ini kan ada segitiga tuh di ujung B. Nah, itu kerennya akan berputar ke bawah. Kenapa? Karena nggak ada penahan yang segitiga di titik B itu. Nah, tapi karena ada penahan segitiga di titik B, kerennya diam, statis ya. Hitunglah gaya reaksi katanya pada titik A dan titik B. Jadi ini kembali kita diminta untuk menghitung gaya yang bekerja pada kren. Nah, kebetulan gayanya adalah gaya reaksi. Jadi bisa aja nanti diminta menghitung gaya yang lain, tapi ini kebetulan gaya reaksi yang bekerja pada titik A dan B. Titik A dan B yang mana? Yang ini. Oke, seperti biasa saranku adalah kalian selalu gambar terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini kita sudah punya, ini jawabannya, memang jawabannya sudah ada gambarnya. Di gambarnya kalian persis gambar seperti ini misalnya untuk gampangnya. Tidak perlu gambar besi-besi di kerennya misalnya bentuk yang seperti ini. Kayak yang gambar asli nggak perlu. Jadi benar-benar disederhanakan, cuma bentuk luarnya saja yang penting. Kemudian dikasih simbol huruf A, B di mana, kemudian dikasih gaya-gaya. Nah, coba kita analisa satu persatu. Gaya yang paling gampang untuk digambarkan di sini tentu tidak lain dari gaya berat akibat massa kerennya itu sendiri. Jadi yang nilainya ini 3.000 kg dikalikan percepatan gravitasi. Itu paling gampang dan kita bisa gambarkan dalam hal ini di titik yang seperti soal. Jadi di soal ini kebetulan sudah diberitahu nih bahwa jarak dari titik gayanya, ini titik gaya pusat massanya tadi ke titik porosnya, titik A ini, itu jaraknya berapa sudah diberitahu, yaitu nilainya adalah 2 meter. Jadi cara baca gambarnya adalah kalau ada 2 panah di garis kayak gini, berarti jarak antara kedua garis itu adalah 2 meter. Sesuai nilai yang di samping, atau kayak gini, sesuai nilai yang di tengah, ini ada 6 meter gitu. Artinya jarak antara kedua garisnya 6 meter. Nah, berarti kita sudah tahu sebenarnya 3.000 kg kalikan G ke berapa Newton, itu kalau G-nya 10 berarti 30.000 Newton itu bekerja di titik yang jaraknya 2 meter dari poros A. Secara horizontal ya, kita nggak bicara secara vertikal. Kemudian gaya yang lain yang gampang dilihat adalah M2. M2 memberikan gaya 10.000 kg dikalikan G. Jadi 10.000 kg dikalikan G-nya sama dengan 10, berarti ada 100.000 Newton atau 100 kilonewton. Nah, di sini
yang kita hitung adalah perkalian massa dan percepatan gravitasi. Nah, dua gaya ini itu gampang didapatkan, maksudnya sudah bisa kita lihat di awal. Nah, tapi ada gaya lain yang tidak bisa kita lihat di awal, yaitu gaya reaksi di A dan B. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Di titik A kita punya pin, atau kita jadikan itu kan poros, pinnya berputar di situ. Gaya reaksinya arahnya kemana? Kalau nggak tahu gaya reaksi arah kemana, boleh gambarkan sepengetahuan kita aja. Misalnya kayak gini nih. Jadi aku punya F AX arahnya ke kanan, kemudian ada F AY arahnya ke atas. Boleh seperti itu? Boleh. Walaupun nanti misalnya keliru, nilainya negatif, nggak masalah. Nah, boleh juga kalau kita sudah bisa menganalisa, oh gaya FAX-nya adalah gaya yang ke kiri, seperti gambar FAY-nya gayanya ke kanan. Kenapa begitu? Karena FAX ini kalau nggak ada gaya FAX, maka kerennya akan jatuh ke bawah. Kalau nggak ada gaya FAX ke kiri ya. Kalau nggak ada gaya FAY ke atas, maka dia persis jatuh ke bawah juga. Jadi di sini udah secara intuitif dituliskan sama orangnya bahwa FAX dan FAY arahnya ke kiri dan ke atas. Nah, titik bekerjanya tentu titik bekerjanya adalah di titik A. Jadi jangan digeser dari titik A. Nah, kalau di titik B yang ada hanya gaya FBX saja. Bolehkah kita gambarkan dua-duanya? Karena kita nggak tahu misalnya FBX Pak di sini. Kemudian ada mungkin bukan ke bawah tapi ke atas misalnya. Sini ada FBY. Boleh. Kalau kita nggak tahu yang mana yang betul, nanti kita akan temukan di jawabannya FBY nilainya sama dengan 0. Jadi nggak masalah. Ya, kalau belum tahu, nah kalau di sini dianggap sudah bisa menduga misalnya. Kenapa FBX arahnya ke kanan? Karena kalau nggak ada gaya di sini yang ke arah ke kanan, nanti kerennya itu akan terdorong ke sini ujung kerennya. Jadi ujung keren yang B itu kalau nggak ditopang, kalau nggak ada gaya yang arahnya ke kanan, ujung kerennya akan ke sini, menumbuk dinding. Ini ujung keren titik B. Jadinya FBX digambarkan langsung ke arah kanan. Nah, gampangannya di sini adalah kita hitung satu demi satu persamaannya. Pertama adalah sigma FBY atau bukan sigma FBY, sigma FY. Jadi sigma FY itu yang dihitung pertama kali karena yang ke arah Y lumayan banyak di sini. Pertama ada yang massa yang diangkat, ada massa kerennya tadi, sama ada FAY. Dan kalian lihat yang belum diketahui kan cuma FAY aja. Yang lainnya sudah diketahui nih. Jadi dari kesetimbangan gaya bisa langsung dicari sebenarnya FAY nilainya berapa. Kemudian di sini kemungkinan G-nya mereka pakai 9,8 ya. Jadi enggak genap hitungannya. Kemudian persamaan yang lain adalah persamaan di arah sumbu X. Oke, kalau kita coba masukkan persamaan sigma fx sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, dan di sumbu X itu ada apa saja? Ini. Sigma fx sama dengan 0, kemudian di sumbu X ada apa saja? Sumbu X ada fbx, X dikurangi fax, sama dengan 0. Hanya ada dua gaya ini yang bekerja. Artinya apa? Artinya FBX sama dengan, nah ini kalau aku tulis FBX sama dengan FAX. Nah, FBX sama dengan FAX. Nilainya ya, arahnya tapi berlawanan seperti gambar kita. Nah, FAX nggak diketahui, FBX juga nggak diketahui. Berarti kita harus masuk ke persamaan yang ketiga. Sigma torsi. Sigma torsi nilainya harus sama dengan 0 juga. Nah, dari sigma torsi seperti ini, kalian akan melihat bahwa kita akan memilih poros yang mana yang kita inginkan. Nah, tentu kalau di sini pilihannya sebenarnya ada banyak poros yang bisa dipilih. Kalau aku contohkan ya, misalnya kalian boleh aja pilih poros yang di ujung sini.
itu boleh. Tapi akibatnya adalah kalian harus menghitung FAX ini dan lengannya berapa harus dihitung, FAY yang ini dan lengannya berapa harus dihitung, dan itu akan membuat kita kesulitan dan semakin lama menghitung di soal. Kita boleh juga ambil poros di tengah. Jadi 3000 kg tidak perlu dimasukkan dalam torsi. 10.000 aja, kalikan lengannya berapa. FBX ini kalikan lengannya berapa. FAY kalikan, nah ini agak susah nih lengannya berapa. Tapi itu aku bilang tadi makin susah. Nah, pilihan yang paling mudah untuk memilih poros itu adalah seperti yang aku bilang tadi, letakkan di titik di mana paling banyak gaya yang belum kita ketahui ada di situ. Jadi kalau di antara crane ini, titik yang paling banyak kita belum tahu gayanya ya di titik A, karena ada 2 gaya yang kita belum tahu di sana. Jadi kecuali kalau FAY mau dimasukkan ya, FAY kita tahu tapi FAX kita belum tahu gitu. Kemudian bisakah kita menempatkan di titik FBX? Ya bisa juga sih. Kalau mau pilih pusat rotasinya di sini ya bisa juga, sama aja. Tapi di sini kebetulan yang dipilih adalah yang di titik A, itu pusat rotasinya di sini. Sehingga kita punya minus 3000 kali 2 jaraknya. Minus 10.000 kali 6 jaraknya. Kemudian ada FBX, ini FBX, dan lihat FBX karena dia arah positif ke kanan, berarti kalikan 1 meter, nilainya adalah ditulis positif di sini. Jadinya kita bisa hitung dari persamaan ini sigma torsi sama dengan 0, FBX nilainya bisa diketahui. Nah, kalau FBX diketahui, kita bisa langsung tahu FAX dan FBX berapa. Kalau FAY kan sudah diketahui dari persamaan di atasnya. Kalau kemudian kita disuruh menuliskan dalam bentuk vektor, berarti kalian tuliskan seperti yang di bawah ini nih. Jadi jangan lupa I topi itu mengarah ke kanan, J topi mengarah ke atas. Dan di sini ada FAY, FAX ya. FAX kan ke kiri. Jadi FAX ke kiri, makanya di sini dikasih minus. Jadi ini kalau dituliskan dalam bentuk vektor lengkap. Kalian lihat dia tebal, kemudian ada arah panah di atasnya. Nah, kalau nggak dituliskan dalam bentuk vektor, dia positif nih. 6, dilihat di depan 6 ini negatif, di atasnya positif. Di sini wajar positif. Kenapa? Karena di gambar kita FAX sudah diarahkan ke kiri. Maksudnya sudah sesuai arahnya gitu, artinya positif. Tapi di vektor ini negatif karena kita mengikuti aturan yang sumbu X. Kalau sumbu X positif ke sana, sumbu Y positif ke atas. Dan betul memang di sini kita lihat gayanya ke kiri, artinya negatif. Nah, hati-hati dengan sedikit perubahan tanda positif dan negatif di sini. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, aku lanjutkan ke ini aku rekam kan ya tadi ya aku rekam. Nanti aku posting di YouTube, mungkin yang belum paham sekarang bisa melihat lagi penjelasannya. Nah, di soal selanjutnya coba aku klik. Oke. Ini soal selanjutnya. Jadi sebuah kabel aluminium, ini kalian lihat aja gambar yang gambar yang di samping kanan. Nah, yang ini maksudnya sebuah kabel aluminium sepanjang 0,85 meter dan diameter penampang lintang dari kabelnya adalah 0,780 mm. Jadi kabelnya itu yang ini nih. Ini kabelnya dan diameter dari kabelnya, ini kan diameternya, itu nilainya adalah
0,780 mm. Jadi diameter kabelnya. Sementara panjang dari kabel aluminiumnya adalah dari sini ke sini. Itu yang dimaksud 0,85 meter. Ujung atasnya diikatkan pada langit-langit. Yang bagian sini nih, maksudnya ini diikatkan pada langit-langit. Dan ujung bawahnya digantungkan benda bermasa 1,2 kg. Ini bendanya, masa 1,2 kg yang diputar dalam lingkaran horizontal. Nah, di sini agak rumit sedikit karena ini digantung, kemudian bendanya sedang mengalami putaran. Misalnya arahnya kayak gini. Nah, arahnya nggak dikasih tahu ya, entah putarannya seperti itu atau kebalikannya, nggak masalah sih. Tapi di sini lingkaran horizontal, ini yang lintasannya ya, yang garis putus-putus ini lintasannya, jadi berputar seperti itu sambil digantung. Tentukan kelajuan sudut benda tersebut diputar, artinya kelajuan sudutnya, omeganya berapa, agar muncul regangan. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah omega supaya regangannya muncul strain ini, regangannya muncul sebesar ini. Nah, ingat regangan itu tidak punya satuan. Makanya di sini tidak ditulis satuannya apapun, yaitu regangannya adalah 1,00 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini apa namanya? Tetanya tidak diketahui, tapi apa namanya? Rupanya tidak diperlukan karena bisa dicoret. Jadi di soal nggak ada tetanya kan, kalau kalian lihat sebuah aluminium panjang segitu, diameternya diberitahu karena untuk menghitung regangan tadi dan apa namanya tensionnya bisa dihitung nanti. Kemudian bebannya ada, otomatis kalau ada beban ada nilai tegangan dan regangannya. Swing horizontal circle, ya berputar secara horizontal. Tentukanlah kelajuan sudut omega tadi benda tersebut agar strainnya adalah 1,0 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau bicara strain seperti ini, kalian harus ingat persamaan yang ini, yang apa yang di bawah ini. Artinya apa? Y atau modulus Youngnya adalah stress dibagi strainnya, atau strainnya tadi adalah delta L per L. Stresnya sendiri apa? Y stresnya sendiri adalah di sini dalam hal ini kan tegangan tali di sini dibagi A, itu luasannya, dibagi dari delta L-nya tadi, delta L per L. Nah, delta L per L itu adalah strain-nya. Jadi kita nggak diminta menghitung delta L-nya berapa, kita hanya diminta menghitung omega saat nilai strain-nya diketahui. Nah, jadi delta L per L-nya dibiarkan saja di sini. Delta L per L nggak diutak-atik, nggak diuraikan. Nah, untuk benda yang berputar seperti ini, Oke, untuk benda yang berputar seperti ini kita ingat satu persamaan yang lain, yaitu persamaan yang ada di sini nih bagian atas. Jadi sigma F R itu sama dengan M dikalikan A radial, percepatan radial, atau M dikalikan V kuadrat per R, itu A radial itu ya V kuadrat per R, atau A radial tadi adalah R dikali omega kuadrat. Jadi ini persamaan yang awal yang sebelumnya, sebelum UTS kita rotasi, kita udah tahu bahwa MV kuadrat per R itu sama dengan MR omega kuadrat. Nah, sigma F-nya apa sebenarnya? Sigma F-nya tidak lain dari, ini kalau aku bersihkan, sigma FR ini ya tidak lain dari komponen dari gaya tegangan tali. Ingat tegangan tali tadi kan bisa diuraikan ke arah vertikal dalam hal ini atau ke arah horizontal. Nah, yang ke arah vertikal nggak dilibatkan dalam hitungan ini, tetapi kita tertarik ke arah di horizontal, atau dalam bahasanya ini bukan X tetapi di arah radial. Nah, T yang di arah radial, kalau tetanya ada di sini, berarti yang kita hitung adalah T radial itu adalah T sin theta.
karena theta ada di bagian sini ya. Berarti yang dipakai yang ini gitu, sisi ini. Nah, karena sisi ini yang dipakai, maka kita gunakan T sin theta. Jadi, kalau kalian agak lupa dengan, saya harus pilih sin atau cos nih di sini. Balik lagi ke trigonometrinya, sin theta itu apa per apa, cos theta itu apa per apa. Nah, di sini T sin theta yang kita pakai. Kenapa T sin theta? Karena kalau kita tuliskan sin theta, atau aku clearkan aja dulu. Sin theta, ini kan tetanya, itu tidak lain dibentuk dari ini, atau di sini tadi sama aja, TR dengan ini, bukan dengan yang vertikal, tapi dengan yang sisi miringnya, dengan T. Jadi sin theta itu adalah T, apa namanya, TR dibagi T. TR-nya mungkin jangan aku tulis di atas ya, tapi di sini. Nah, sin theta itu adalah TR dibagi T. Kenapa kayak gini ya? Karena secara trigonometri, sin theta adalah yang sisi dihadapnya bagi sisi miringnya. Atau TR, sisi yang dihadap ini, tidak lain dari ini. Mungkin ini yang bingung tadi. Yang tanya sebelumnya, kita harus pakai sin theta atau cos theta gitu. Nah, dibagi dengan T miringnya. Nah, itu sin theta. Nah, makanya di sini karena kita ingin TR yang ke samping, maka kita pakai yang T dikalikan sin theta. Nah, tentu yang di sebelahnya adalah MR omega kuadrat. R-nya sendiri tidak lain dari sisi ini nih. Ini R-nya. Lebar dari radiusnya. Dan radiusnya, ingat kalau tetanya di sini itu sama dengan theta di seberangnya. Sementara kalau ini adalah panjangnya L, maka radiusnya tadi bisa dihitung lagi dari L sisi miring dengan ini. Jadi sin theta itu sama aja juga dengan L dibagi, bukan L, tetapi R dibagi dengan L. Jadi R-nya adalah sisi ini dibagi dengan L, yang sisi miring. Jadinya kita ketemu bahwa jari-jari itu adalah L dikalikan sin theta, ini bagian bawahnya. Nah, persamaannya jadi sebenarnya yang dipakai adalah yang ini, persamaan T sin theta, ML sin theta, omega kuadrat. T-nya didapat dari mana? T-nya jangan lupa, T-nya kan dari tadi nih, yang kita hitung di sini, bahwa T per A dibagi dengan delta L per L atau regangan yang ada di soal nilainya ini, itu adalah Y. Oke, jadi dari sini bisa kita bolak-balik karena delta L per L-nya diketahui, ini aman. A-nya diketahui dari diameter tadi. Y-nya diketahui nggak diketahui dari referensi. Jadi kalau nanti ini soal ujian akhir semester, Y-nya akan diberitahu modulus yang untuk bahan aluminium. Nah, karena ini bukan untuk ujian, jadi Y untuk modulus nilai modulus yang aluminium itu bisa dicari di bagian belakang textbook biasanya atau di googling di internet. Jadi di sini nggak diberitahu, tapi kita disuruh nyari sendiri di referensi. Nah, persamaan yang dipakai adalah yang ini nih. T sama dengan delta A dikalikan Y, A luasan dari penampang lintang, Y adalah modulus yang, delta L per L itu sudah ada nilainya ini nilai dari delta L per L. Jadi nggak perlu dicari delta L-nya berapa, nggak perlu. Sehingga katanya persamaannya bandingkan dengan yang atas ini. Nah, ini yang atas ini kan bisa dicoret nih, ada sin theta, ini juga ada sin theta. Sama-sama dicoret. Makanya tetanya kan nggak perlu diketahui kan. Ini nggak diberitahu tetanya berapa. Sehingga di sini T-nya T sama dengan M L omega kuadrat. Jadi T-nya sudah ditahu, rumusnya ini dari sini juga sudah ada rumusnya, ini digabungkan sama mereka. Jadi M-nya diketahui ya dari soal tadi 1,2 kg, L-nya diketahui, omega yang ditanyakan, ini omega yang ditanyakan, delta L per L diketahui, Y dari referensi kalian cari sendiri di buku, A diketahui, A luasannya.
Jadinya tinggal diubah-ubah aja arahnya, pakai persamaan yang ini persamaan yang akhirnya diubah untuk dicari omeganya. Dan karena ada kuadrat, jangan lupa berarti akar. Oke, tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, jangan lupa saat masukkan nilai pastikan yang tadinya milimeter di sini itu nanti kalau menghitung luasan harus menjadi meter persegi. Karena semuanya pada satuan SI, N meter persegi, ini meter persegi, ini meter, ini kilogram. Jadi perhatiannya itu saja. Oke, jadi ini review sedikit tentang rotasi. Review sedikit tentang rotasi, dan di sini dipakai gaya sentripetalnya tadi untuk menentukan gaya, atau bukan untuk menentukan gaya, tapi untuk menentukan nilai putarannya berapa supaya terjadi regangan sebesar ini gitu loh. Jadi ini dibalik soalnya, bukan seperti biasanya regangannya berapa, itu kalau ketemu kayak gitu kan gampang langsung aja. Kalau sekarang dibalik, regangannya harus segini, maka putarannya omeganya berapa. Oke, dari sini ada pertanyaan kah? Nggak ada. Kalau mau tanya soal sebelumnya boleh. Atau mau menampilkan yang lain. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini soal terakhir. Jadi aku cuma sempat carikan ada 4 soal ini. Kalian bisa, selebihnya kalian bisa buka textbook yang lain, pelajari contoh soalnya, atau tonton lagi rekamannya di YouTube. Ini tadi aku rekam, ya insya Allah sudah direkam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku cukupkan sampai di sini. Nanti bisa dilihat di link YouTube-nya mana. Link YouTube-nya sama channelnya yang kemarin aku kasihkan ke kalian. Itu channel tidak resmi sebenarnya, tapi bisa dibuka nanti di situ. Oke, cukup. Oke, aku stop sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aku tutup ya Zoom-nya. Baik, Pak.